لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irsawan yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, kembali saya bersilaturahim dengan Anda di dalam berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan Anda mendapatkan bimbingan. Saat ini saya ingin menyampaikan sebuah momentum yang sangat baik, yaitu tentang masalah wukuf di Arafah. Banyak orang tidak paham, bahkan salah tingkah, dan tidak tahu apa yang dilakukan manakala mereka itu berhaji dan berwukuf. Sungguh sangat disayangkan, karena untuk haji saat ini sangat sulit, mungkin hanya sekali dalam hidupnya, dengan antrian yang demikian panjang. Maka momentum ini tolong betul-betul Anda manfaatkan dengan benar supaya tidak sia-sia. Bahwasanya ibadah haji Anda itu baru sempurna memang apabila Anda berwukuf. Oleh karena itu semua yang berhaji walaupun sakit pada saat Anda berwukuf, maka akan pada tanggal 9 Zulhijjah Anda akan dibawa dalam ambulan untuk melakukan wukuf di Arafah. Hal ini adalah berdasarkan sabda Rasul bahwasanya haji adalah Arafah, atau sahnya haji atau sempurnanya haji itu apabila Anda wukuf di Arafah. Yang jadi masalah adalah sekarang apa itu makna daripada Arafah dan bagaimana cara kita berwukuf. Arafah diambil dari memiliki berbagai macam akar kata. Bisa saja Arafah itu artinya Araftu. Araftu itu artinya adalah mereka yang betul-betul sudah paham terhadap manasik, tata cara tuntunannya, atau bisa saja dia adalah iktiraf kemudian menjadi itikaf, artinya berdiam diri sebagaimana itikaf di dalam bulan Ramadan. Bisa saja ta'aruf, artinya berkumpul, bersilaturahim dengan sesama, dan memang terjadi begitu, saling kenal mengenal berbagai macam bangsa. Dan bisa saja Arafah as-sabri, dalam kondisi yang demikian ini Anda diminta di dalam Arafah itu agar supaya Anda sabar. Atau bisa saja Arafah itu mempunyai akar marifat Islam, artinya Anda sedang belajar untuk mendalami Islam secara benar. Nah, itulah akar kata yang bisa menjadi makna secara integratif, secara terpadu pada saat Anda melakukan wukuf itu tadi. Sekarang saya ingin memasukin apa saja di dalam Anda berwukuf itu yang harus Anda lakukan. Yang pertama, Arafah memiliki makna filosofis. Ia ini merupakan prototipe Arafah itu padang mahsyar, karena kita setelah kebangkitan, setelah kematian akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu atas dasar informasi wahyu. Anda boleh lembaran di dalam Quran Ibrahim surat ke-14 ayat 28, yaitu pada hari ketika bumi setelah diganti dengan bumi yang lain dan langit diganti dengan langit yang lain, artinya telah kiamat.
akan dihancurkan bumi seisinya dan kemudian diganti oleh Allah. Pada saat itulah kita manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadap Allah, untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di atas muka bumi. Itu ayat pertama. Ayat kedua yaitu pada Az-Zumar 39 ayat 69. Pada mahsyar itu akan menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya. Artinya pada saat itu tidak ada dusta lagi, semua akan terbuka di padang mahsyar itu. Dan buku-buku perhitungan, catatan-catatan perbuatan diberikan kepada kita. Kemudian kita disuruh membacanya sendiri. Nabi-nabi akan diminta pertanggungjawabannya, menjadi saksi, dihadirkan. Apakah kita itu termasuk umatnya Nabi Muhammad atau tidak? Nanti di situ akan terbukti. Lalu akan diberikan keputusan secara adil. Kemana kita akan menuju? Apakah kepada ridha Allah yang kemudian surgawi, atau murka Allah yaitu dibuang ke dalam jahanam? Ini pada mahsyar. Maka agar supaya kita bisa merasakan situasi pada mahsyar itu, di bumi sudah ada pada mahsyar yaitu Arafah. Tolong, panasnya Arafah itu masih dingin dibandingkan pada mahsyar. Dinginnya, sulitnya di dalam Arafah itu masih mudah dibandingkan pada mahsyar. Pada mahsyar Anda sudah tidak mengenal karena masih ketakutan dengan perhitungannya. Oleh karena itu, mari manfaatkan Arafah itu dengan sungguh-sungguh, dan Anda jangan salah tingkah, jangan mengikuti semua kebanyakan orang. Punya prinsip, karena ibadah haji itu ibadah individu, bukan ibadah rombongan. Itu hanya masalah teknik saja, tapi individu sendiri-sendiri. Maka apa yang harus Anda lakukan di dalam kondisi yang saat seperti ini? Amalan-amalan apa yang harus Anda lakukan, atau permohonan apa yang Anda harus lakukan? Yang pertama, kita tahu bahwasanya pada saat Anda wukuf itu tidak ada amalan apa-apa lagi, karena wukuf itu adalah merupakan amalan. Wukuf dimulai setelah duhur. Anda sholat duhur berjamaah di jamak qashar awal, artinya dua-dua asarnya dimajukan. Setelah itu Anda mendengarkan khutbah Arafah. Setelah selesai khutbah Arafah, itulah saatnya Anda untuk melakukan tadi yang namanya i'tikaf, perenungan diri sampai dengan maghrib. Oleh karena pintar-pintar cari tempat sendiri-sendiri, tidak ngobrol lagi, melakukan perenungan. Dan Anda melakukan meditasi pada saat itu. Kalau bisa, pejamkan mata Anda supaya tidak terpengaruh oleh tingkah laku orang di sekitar kita. Dan tolong hati Anda dijaga, dan Anda tidak berkomentar terhadap apa yang Anda lihat dan apa yang Anda dengar. Di situ setan akan bisa masuk dan akan mengusik kalian. Pada saat itikaf itu tidak ada lagi amalan kecuali amalan hati, amalan rohani Anda untuk naik kepada langit kemuliaan. Disitulah Anda berdiskusi, memohon, berbicara dengan ilahi. Yang pertama, apa yang harus disisihkan? Yaitu Anda menggadaikan diri, menyerahkan diri sepenuhnya kepada ilahi itu. Inilah saatnya Anda berdua-duaan, bermesraan dengan Tuhan Anda. Dengan harapan, yang pertama, memohon kepadanya agar supaya Anda diperkenankan untuk semakin mengenal
Aku telah datang ke tempat ini Tuhanku atas seruanmu dan telah aku penuhi, maka perkenankanlah aku untuk semakin mengenal dengan penyeru diriku ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong Anda meminta agar supaya di dalam hidup Anda itu selalu bersama dengannya. Jangan sampai Anda mencetak atau hilang dari sisinya. Dan itu kita tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa kalau tidak yang bersangkutan itu berkehendak. Kemudian yang ketiga, tetap istiqomah mengimaninya, mempercayainya. Karena beliau sendiri yang berkata, sungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Tuhannya adalah Allah dan tetap istiqomah di dalam pendiriannya itu, maka akan diturunkan kepadanya malaikat yang akan menghibur dirinya, membisikkan dirinya, memberi semangat kepada dirinya. Jangan kamu selalu merasa takut dan kamu jangan sedih, karena sungguhnya kamu sedang ditunggu oleh surgawi. Meminta kepada Allah, perkenankan aku menjadi salah seorang dari makhlukmu yang istiqomah mengimani engkau dan tidak bergeser sejengkal pun dari sisi. Begitu cara. Sekarang saatnya, pada saat Anda beritikaf di Arafah ini tadi, dan meminta kepada Allah agar supaya di akhirat nanti dengan istiqomah itu tadi kita diperkenankan, Anda diperkenankan untuk bertemu dengannya. Aku merindukan engkau Tuhanku, maka perkenankan aku untuk bertemu dengan engkau di yaumil akhir, menyatu kembali, karena aku dari engkau, dan perkenankan aku untuk kembali kepada engkau. Dan engkau sendiri yang telah memberikan informasi kepadaku, yakni engkau berkata, barang siapa berharap, berkeinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah memberikan janji sungguh saat untuk perjumpaan itu pasti akan terjadi, karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, dan dia maha bijaksana. Itu Quran yang berbicara. Silakan Anda lebari sendiri. Dengan Anda cara mendekatkan diri kepada Allah seperti ini tadi, maka insya Allah dari hari ke hari nanti setelah pulang Anda dari haji itu tadi, mudah-mudahan Anda akan mendapat bonus dari ilahi. Kemudahan di dalam kehidupan, kemudahan di dalam mengatasi masalah, dikasih kesehatan, usia yang berkah, ketenangan jiwa, keluarga yang sakinah, dan seterusnya, sehingga dunia ini menjadi laksana surgawi sekalipun di dalam alamat materi. Silakan Anda lembari di dalam surat Al-Baqarah 198 dan 200, maka pada saat inilah saatnya Anda di situ banyak-banyak menyebut nama Allah. Di sini Asmaul Husna Anda manfaatkan. Ada 99 nama Tuhan. Sebut dia, panggil, dan itu diresapi. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walahu akbar, la, dan seterusnya itu. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Wadud, Ya Awal, Ya Akhir, dan seterusnya. Coba masing-masing satu-satu asma itu Anda resapi, jiwai, miliki, menjadi tabiat Anda. Insya Allah satu saja meresap itu sudah 1%, dan itu akan merubah seluruh nasib Anda setelah Anda haji. Ini yang menyebabkan hajinya haji yang mabrur di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, inilah saatnya Anda mohon ampun kepada ilahi.
Tidak ada permohonan lagi kecuali permohonan ampun. Dan Anda boleh lembari maghfirah Allah dibuka di dalam Ali Imran surat ketiga ayat 135, Al-Baqarah ayat ke-199, dan seterusnya. Banyak sekali maghfirah Allah diberikan justru pada saat ini momentumnya. Dengan sungguh-sungguh, dengan cara bagaimana? Caranya, laporkan semua perbuatan buruk yang disebut dengan dosa yang selama ini kita lakukan, baik itu perbuatan yang kecil maupun yang besar. Kita lapor, kita audit, kita sampaikan, tapi dalam hati saja, bukan dengan mulut, karena yang dibaca oleh Allah itu hati. Memohon kepada Allah, aku telah berbuat ini Tuhanku, aku telah dolimin pada diriku, aku telah melakukan ini. Ngomong kepada, sungguh seandainya aib-aibku ini dibuka nanti di padang mahsyar Tuhanku, betapa malunya aku dan betapa beratnya pikulan dosaku. Sekarang aib-aibku ini aku buka di dalam padang Arafah ini, semoga nanti di padang mahsyar sudah terhapuskan atas dasar Ghafurur Rahimmu. Begitu dibuang semua itu tanpa Anda ragu-ragu. Kemaluan Anda itu betul-betul diungkapkan, rasa malunya kepada Allah sebelum nanti terbuka di yaumil akhir. Itu cara Anda membersihkan di hadapannya, memohon ampunannya. Dan setelah itu memohon juga agar supaya diberikan kekuatan oleh Allah. Setelah Anda ini pulang ke tanah air, membawa hajinya, Anda bisa menutupi perbuatan-perbuatan buruk Anda itu dengan amal-amal kesolehan. Semoga Allah menyempurnakannya, yang dengan itu terjadilah overlay, tertutuplah keburukan kita oleh kebaikan-kebaikan, sehingga pada saat kitab-kitab amalan nanti dibuka di padang mahsyar itu tadi, yang terbaca adalah amal-amal kebajikan yang sudah disempurnakan oleh Allah. Begitu caranya. Inilah makna daripada haji yang mabrur. Jangan macam-macam. Mungkin boleh saja Anda ada tambahan-tambahan permohonan pada saat itu, ampunan untuk keluarga, khususnya orang tua Anda, bahkan di antara mereka yang belum pernah berhaji. Beri ampunan kepada, memohonkan ampunan, karena itu perintah ilahi. Perintah ilahi untuk memohonkan ampunan kepada kedua orang tua. Allahumma li walidaya warhamhuma kama rabbaini shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah kedua orang tuaku itu, berilah dia maghfirahnya, kasihanlah mereka karena mereka telah mendidik membesarkan diriku dengan penuh kasih sayang. Maka hanya ini yang bisa aku kembalikan kepada mereka. Semoga amal-amalnya diterima, kesilapannya dihapuskan. Kepada anak-anak kita, mohonkan juga, mintakan ampunan dan permohonan agar supaya mereka menjadi hamba-hamba yang soleh di kemudian hari. Sanak famili boleh, saudara-saudara boleh dimintakan. Sudah 3. Yang keempat, tolong hindari. Ini saya katakan, saya garis bawahi, ini kekeliruan di sini. Haji Anda bisa tidak ada bermanfaat. Hindari permohonan berbau duniawiyah. Karena pada saat Anda sekarang wukuf di Arafah ini, itu di padang mahsyar, bukan tempatnya Anda untuk berbicara tentang masalah dunia. Permohonan duniawiyah. Misalnya Anda minta kaya raya. Jadi karena aku menjadi orang yang kaya raya, banyak harta. Anda tidak tahu dengan kekayaan itu.
bisa menjadi fitnah untuk Anda. Seandainya diijabahi Allah, ditumplak kekayaan, kemudian kekayaan itu akan menjadi fitnah di dunia dan di akhirat. Bukankah banyak orang yang kaya sekarang itu masuk penjara? Betapa menderitanya hidupnya mereka. Anda minta kedudukan, misalnya memohon agar supaya menjadi presiden 3 kali atau 4 kali. Itu sungguh Anda tidak tahu diri bahwasanya dengan jabatan seperti itu Anda akan diminta pertanggungjawaban. Seorang presiden itu tidak enak-enak. Seandainya ada saja di negeri itu satu rakyatnya miskin mati karena kelaparan, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Tidak bisa Anda menghindar bahwasanya aku tidak tahu. Karena itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Apa enaknya? Minta sekarang ini sedang zamannya orang pemilihan anggota-anggota DPR. Itu lembaga fitnah di dalamnya. Hati-hati Anda. Apa yang akan Anda dapat selain Anda menumpuk harta dan selain Anda ingin pujian? Atau mungkin Anda ingin menjadi menteri, tanggung jawab berat. Ingin jadi jaksa agung, ingin jadi komandan tentara, polisi, dan sebagainya. Atau ingin jadi bupati dan sebagainya. Itu semua berbau duniawiah. Sekarang Anda itu di padang mahsyar. Di depan Anda itu Anda masuk surga atau Anda dibuang ke dalam neraka. Itu yang harus. Atau minta jodoh. Bukan tempatnya. Karena diberi jodoh, belum tentu jodoh Anda itu membahagiakan. Atau Anda minta anak keturunan, minta aku anak, minta keturunan. Siapa tahu itu menjadi fitnah. Atau minta di umur diperpanjang. Banyak umur panjang kemudian menjadi lupa diri. Dan itu tidak memberi berkah. Dan seterusnya. Karena apapun yang Anda minta, Anda tidak tahu apa manfaat dan mudaratnya, dan itu akan menjadi sebuah beban yang menyebabkan tereduksi Anda berada di padang Arafah itu tadi. Sekarang ini Anda harus memanfaatkan bahwa Anda sedang berada di dalam padang mahsyar. Tadi saya katakan yang kelima, hindari doa-doa dengan mulut yang dikeraskan, apalagi pakai loudspeaker, pakai toa yang dipimpin oleh mutawifnya di depan Anda pakai corong seperti ini. Ini zalim itu orang, tidak mengerti tentang syariat. Karena ini masalah ibadah rohani, bukan ibadah uni, bukan ibadah bunyi, tapi ibadah berdiam diri dan mandiri. Bukan sholat ada imamnya, tidak. Ini mandiri, sendiri-sendiri. Suami istri pun sendiri-sendiri. Anak dengan orang tua sendiri-sendiri. Bukan ibadah berjamaah, sendiri-sendiri. Kalau Anda bersuara keras, Anda telah menyalahi Quran, surat Al-A'raf ayat ke-55 dan surat Al-A'raf 205. Anda baca sendiri. Tidak boleh Anda suarakan, jaharkan, tapi sirkan, pelankan di dalam hati, diresapi permohonan-permohonannya ini. Ini banyak gagal Anda di dalam berhati. Yang keenam, hindari kejengkelan hati. Tadi saya katakan dengan menundukkan pandangan dan kita mengunci rapat-rapat tanpa ada komentar apapun terhadap apa yang Anda rasakan. Panasnya padang pasir itu tadi. Jangan Anda berkata, aduh panasnya. Ingat padang mahsyar jauh lebih panas daripada itu. Jangan Anda merasa, aduh aku lapar. Padang mahsyar tidak ada makanan.
Jangan Anda selalu ingin berlindung kepada orang lain, karena di padang mahsyar tidak ada perlindungan kecuali perlindungan ilahi. Coba inilah saatnya Anda untuk merenung diri. Kalau sebuah itu sudah selesai, maka tutuplah wukuf Anda itu dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perkenankan Tuhanku, aku memohon karena ini adalah amalan yang kau ajarkan, sebagaimana kau firmankan di dalam surat Al-Baqarah 201, yaitu aku disuruh memohon kepada engkau dan sekarang amalkan. Berilah aku kesejahteraan hidup dan keselamatan di dunia, dan kesejahteraan hidup dan keselamatan di akhirat, dan jauhkan aku daripada api jahanam. Semoga hajiku ini haji mabrurah yang kau perkenankan, karena aku telah menyambut seruan. Setelah itu silahkan Anda meneruskan perjalanan. Tidak ada lagi kecuali Anda bertasbih, bertalbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah walau akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Semoga Anda yang sempat mendengarkan tausiah saya lewat YouTube ini tadi sudah tahu arah dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda belum paham, silakan Anda telepon ke saya. Insya Allah saya akan membimbing Anda, karena saya mempunyai sebuah tugas dari ilahi, yakni untuk menyampaikan kebenaran, mengajak saudara-saudara kita, mengajak handai ketaulan kita untuk kepada jalan Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.